Selamat pagi, anak-anak kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya. Salam olahraga, jaya! Hari ini ketemu lagi dengan Pak Agus di PJJ hari Senin ya, Penjas Orkes. Kita akan belajar di tema 2 anak-anak. Kita masuk di tema 2. Dan tema 2 itu Pak Agus akan bahas langsung di subtema 1 dan subtema 2. Tema 2-nya kegemaranku, subtema 1 dan 2-nya gemar berolahraga dan gemar bernyanyi dan menari. Oke. Baik anak-anak, dan judulnya di Penjas Orkes itu di tema 2 yaitu pemanasan atau gerak non lokomotor. Nah, nanti kita lihat di KD-nya. KD-nya di sini. Ini kita akan membahas tentang gerak dasar non lokomotor. Seperti apa? Ya, seperti ini. Gerak non lokomotor itu apa sih? Oke, kita akan bahas yang lebih lanjut ya di slide berikutnya. Siap belajar dan bergerak? Siap dong Pak Agus. Nah, siapkan buku catatan. Belajar menulis juga nak ya, walaupun PJJ ya. Terus ada buku pendamping LKS. Nanti kita menggunakan ini, anak-anak sudah dapat ya. Bisa menggunakan ini. Terus buatlah suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman ya di rumah ya, menyenangkan dan nyaman. Dan mari kita berdoa dan Pak Agus antarkan. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami di hari yang lalu. Terima kasih atas penjagaan-Mu di hari yang lalu. Dan terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima di hari yang lalu. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berikan kami tubuh yang sehat untuk kami bisa beraktivitas. Dan terkhusus terima kasih ya Bapa, hari ini kami bisa belajar kembali bersama dengan guru dan teman-teman kami dan juga orang tua kami di rumah. Kau berkati selalu pembelajaran kami hari ini, terkhusus Penjas Orkes. Kau berkati guru yang mengajar, Kau berkati orang tua dan juga anak-anak. Senantiasa sukacita dan menempuh pendidikan dengan baik dan dengan sukacita. Biarlah pada akhirnya sukacita itu akan meluas dan menjadi berkat di kemudian hari. Biarlah apa yang mereka cita-citakan ya Bapa bisa terwujud dan untuk kemudian nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak kita sudah berdoa, kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan ya. Baik, setelah itu kalian amati dan pahami materi yang disampaikan Pak Agus ya. Nanti kalau sudah dipahami, kalian bisa mengerjakan tugas pada buku pendamping LKS Penjas Orkes halaman 20 dan 23. Halaman 20 dan 23. Itu gambarnya seperti ini anak. Nanti kalian mengerjakan yang ini, yang ada kotak-kotaknya. Ya, yang ini yang ada kotak-kotaknya. Oke. Nah, ini ya. Terus juga nanti di halaman 23. Nah, ini. Halaman 23. Ini mudah sekali, bisa kalian pelajari nanti. Ini untuk melatih anak-anak dalam memahami materi ya. Sedangkan untuk praktek nanti ada di penjelasan selanjutnya ini. Tapi tugas ini tidak dikirimkan ya, jadi tidak dikirimkan ke guru. Tugas ini kamu lakukan saja sebagai kebiasaan dalam belajar. Dan hari ini kamu perlu olahraga. Olahraganya bebas, tentukan saja sesuai dengan kegemaranmu. Karena kita belajar di tema 2 ini kegemaranku ya. Ya, ini ada beberapa pilihan. Tapi tidak semua bisa kalian lakukan anak-anak. Ayo olahraga, pesannya selalu begitu. Ayo olahraga.
Yang paling atas nih olahraganya namanya tenis meja. Ini namanya apa? Apa itu namanya lari-lari? Ini namanya atletik. Ini bela diri pencak silat. Ini anak-anak sudah hafal ini ya. Ini apa ya? Kalau ini futsal. Ya, ini lompatannya tinggi sekali. Ini bola voli. Ini bela diri taekwondo, ada yang ikut. Nah, ini yang kemarin membuat kita bangga ini. Bulu tangkis. Ya, juara di Olimpiade luar biasa. Ini sepeda. Yang ini renang. Dan yang terakhir ini adalah sepak bola. Nah, sepak bola dengan futsal berbeda nih anak-anak. Sepak bola itu bermainannya di halaman atau di lapangan luar ya. Kalau yang ini futsal itu di dalam atau di indoor, dalam gedung biasanya. Dan lapangannya pun tidak terbuat dari rumput gitu ya, tapi dari lantai. Oke, nah kalian bisa milih olahraga yang ada di rumah kalian. Di rumah loh ya, bukan di luar ya, karena masih pandemi ya. Misalnya bermain ini bulu tangkis dengan ayah atau ibu atau kakak ya. Minta tolong dulu, boleh nggak ngajarin main? Atau kalian boleh berlatih gerak lokomotor yang kemarin, berlari ya kan, atau berjalan sambil berlari, silakan. Atau kalian mau mencoba bermain sepak bola, melatih gerakan tendangan kalian ya boleh saja, silahkan. Jadi kalian lakukan ya apa yang ada di rumah supaya nanti bisa lebih pandai, lebih sehat gitu ya. Dan yang terasah adalah gerak dasar kalian. Gerak dasar ya salah satunya lokomotor itu ya. Coba kita cek di slide berikutnya. Apa itu gerak dasar? Nah, ini anak-anak. Ada 3 gerak dasar dalam setiap aktivitas olahraga kita. Yang satu lokomotor, bergerak berpindah tempat. Jalan, lari, lompat, loncat, merangkak. Yang intinya dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Berpindah tempat. Boleh enggak pakai guling-guling? Ya, itu juga berpindah tempat. Ya. Intinya berpindah tempat dari satu tempat titik atau ke titik yang lain, dari A ke B, gitu ya. Nah, terus yang kedua, gerak dasar berikutnya itu non lokomotor. Nah, kalau ini terbalik nih, dari berpindah tempat, dia di tempat. Artinya gerakannya tidak kemana-mana, tapi bergerak loh ya, tidak diem ya. Bergerak. Contohnya apa? Nah, hari ini kita akan pelajari itu gerakan non lokomotor. Oke. Terus yang ketiga itu manipulatif. Gerak dasar manipulatif. Nah, ini keterampilan tubuh menggunakan alat. Nah, ini misalnya melempar bola, menendang bola, itu masuk di manipulatif. Memukul bola, misalnya gitu. Ya, kalau di voli ada servis, ada kalau di bulu tangkis juga ada. Nah, yang menggunakan alat itu disebut dengan gerak manipulatif. Oke, kita fokus di hari ini di poin yang kedua. Ini dia contohnya. Contohnya ini, duduk bersila. Nah, duduk bersila. Oke. Nah, ini juga adalah salah satu gerakan non lokomotor. Anak-anak bisa duduk bersila seperti ini. Bisa ya. Ini biasanya digunakan kalau ketika mau melakukan yoga. Yoga itu salah satu olahraga yang juga sangat baik sekali anak-anak. Itu bagus sekali. Untuk kelenturan tubuh dan juga untuk daya tahan otot itu bagus banget. Kemudian ada lagi menekuk kaki. Nah, ini jadi berdiri, kakinya ditekuk gitu kan. Kalau kemarin kalian pernah belajar gerak keseimbangan, ya ini juga bisa dibilang dengan gerak keseimbangan ya Pak Agus ya, karena dia berdiri. Bisa nak, bisa gerak keseimbangan untuk melatih keseimbangan. Nah, gerak dasarnya
adalah gerak non lokomotor karena tidak berpindah tempat di tempat. Nah, ini apa ini? Ini tangan, yang ditekuk tangan, bukan ditekuk kaki. Jadi gerakan non lokomotor itu di tempat. Nah, baik anak-anak, di dalam olahraga itu kalian sering sekali dikasih tahu ya, harus pemanasan dulu. Nah, gerakan non lokomotor tuh sering sekali digunakan untuk pemanasan anak-anak. Karena memang lebih banyak keperegangan, otot-ototnya ditarik-tarik gitu ya, dan di tempat. Karena memang belum melakukan aktivitas yang berpindah tempat. Kalau berpindah tempat biasanya itu sudah olahraganya. Contoh, mau lari. Nah, ya jangan langsung lari. Pemanasannya lari-lari Pak Agus. Jangan. Pemanasannya jangan lari-lari dulu. Di tempat dulu, kakinya diluruskan, ditarik hitungan sampai 8, sampai 10. Nah, seperti itu ya. Kenapa harus pemanasan? Apa yang harus dilakukan sebelum berolahraga? Apakah manfaat pemanasan? Harus melakukan ya. Karena saat pemanasan semua anggota tubuh digerakkan. Nah, semua anggota tubuh digerakkan. Dan kalian bisa mengaturnya secara perlahan-lahan. Jadi tidak kaget ototnya gitu. Supaya apa? Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Nah, itu. Jadi tidak kaget ototnya. Pak, aku baru bangun tidur terus langsung enggak itu boleh lari-lari. Pemanasan dulu ya. Pemanasannya bagaimana Pak Agus? Nah, nanti kita pelajari di gerak non lokomotor ini. Tapi intinya harus pemanasan dulu supaya mencegah otot kita sakit atau cedera otot. Nah, ini ototnya kayak gini. Otot kayak gini ya. Di dalam otot nanti ada tulang-tulangnya kan. Nah, otot itu yang membalut tulang-tulang itu, dan dia itu yang membuat kita bisa bergerak dengan fleksibel sekali. Dan dia menopang tubuh juga, jadi bisa kuat. Oke, jadi jangan lupa anak-anak pemanasan dulu. Ini ada Pak Guru nih, dan ini anak-anak melakukan pemanasan. Nah, contoh gerakan pemanasan, nah seperti ini. Ini mengayun tangan. Jadi dia buka dari mulai lurus, terus naik ke atas, terus kembali lagi, turun lagi, dihitung sampai 8 ya, misalnya gitu ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, boleh enggak begini? 1, 2, 3, 4. Langsung. Bukan itu yang dimaksud dengan pemanasan. Kalau itu malah mungkin sudah condong ke gerakan olahraganya. Jadi langsung digerakkan. Nah, itu kalau ototnya belum siap, biasanya nanti di sini mulai terasa sakit tuh. Nanti bilang mama, bilang papa, tanganku sakit. Padahal karena kurang olahraga dengan pemanasan yang benar ya. Ini kalau yang ini menekuk nih, jadi nanti dia mulai menundukkan badan gitu ya. Bisa dihitung sampai 4 sampai 8 kali. Jadi mulai posisi berdiri, terus 1, 2, 3, 4 sampai bawah, terus berdiri lagi 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, ini adalah gerakan pemanasan. Ini posisi mencium lutut ya. Ini sampai di bawah banget ini. Ini ke kiri ke kanan juga. Jadi nanti otot yang di bagian pinggang ini akan terasa tertarik, dan itu melenturkan otot yang kaku. Jadi ototnya nanti jadi lentur, dan ketika melakukan gerakan olahraga yang cepat atau yang mengejutkan pun dia sudah siap di bagian punggung. Tapi kalau belum seperti ini, tahu-tahu langsung badminton, nah pas bolanya atau koknya itu agak memancing kita untuk bergerak, lari atau lompat gitu, padahal ini pasti kaku, tahu-tahu sakit ya. Nah, ini juga bisa, ini posisinya duduk ya, ini posisi duduk menekuk tubuh. Oke, kalau diperhatikan gerakannya tidak berpindah tempat, karena emang gerakannya di tempat semua. Ini namanya gerak non lokomotor yang digunakan dalam pemanasan.
Oke, satu-satu kita akan bahas contoh seperti yang di tema 2 ya. Jadi gerak non lokomotor tuh banyak banget. Tapi kita akan bahas seperti yang di tema 2 ya. Yang pertama ini, mengayun tangan. Nah, mengayun tangan ini yang dilatih untuk diregangkan atau dilenturkan adalah otot tangan. Ya, otot tangan kayak tadi Pak Gusti ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi pelan-pelan. Nah, kemudian kalau yang ini otot pinggang. Tadi sudah bagus jelaskan ya. Jadi nanti ini diregangkan. Tidak kaku di sini. Ya, bisa dengan posisi berdiri, bisa dengan posisi duduk. Namanya membungkuk atau menekuk badan. Nanti yang terasa di sini otot pinggangnya ya. Nah, kalau ini bisa dengan menggunakan alat bantu. Ini bahkan kalau ada yang sudah mampu bisa langsung dipraktekkan dengan permainan. Nih, permainannya namanya hula hoop. Siapa yang punya hula hoop? Ayo. ini menarik, tapi memang tidak semua bisa melakukannya anak-anak. Kalau tidak terbiasa memang sulit ya. Tapi bisa dilatih dengan cara seperti ini, diayunkan di atas kepala, kemudian nanti badannya memutar ya, badannya memutar. Ini sampai diputar di atas kepala. Nah, kalau dia diputar di atas kepala kan nanti kita akan melakukan gerakan memutar. Oke. Nah, gerakan memutar ini atau yang seperti ini di pinggang. Nah, gerakan memutar dia akan memutar ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, biar nanti simpainya bisa berputar. Nah, gerakan memutar badan itu juga salah satu gerak non lokomotor. Oke. Ini diputarkan. Wood, wood, wood gitu kan. Nanti ini bisa muter. Nah, gerakan memutar badan termasuk gerak non lokomotor. Apalagi ya gerak lokomotor yang ada? Yang ini. Nah, kalau ini dia gerakannya pakai tongkat nih. Tongkatnya ditaruh di atas kepala. Terus yang dia gerakan pinggangnya nih. Dia meliukan ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Kalau ini memutar. Kalau ini tidak hanya kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan gitu ya. Kalau ini mutar. Nah, gerakan meliukan badan juga termasuk gerak non lokomotor karena gerakannya di tempat. Oke. Nah, yang ini adalah salah satu contoh ketika kalian mau melakukan pemanasan. Ya. Bisa dengan lagu ini. Kepala. Iya. Pundak. Tangan kalian bergerak. Lutut. Menekuk badan. Kaki. Menekuk badan. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Silakan anak-anak bisa mencobanya ya. Kaki, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, tangannya harus diayunkan ini. Dan pinggangnya ditekuk. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Baik anak-anak, untuk yang ini ya nanti kalian bisa lakukan juga, dan ini juga bisa kita gunakan sebagai pemanasan sebelum kita olahraga untuk anak kelas 1 loh ya. Kalau anak yang kelas gede pemanasannya mungkin sudah berbeda. Tapi ada tuh gerakan mengayun tangan ya kan, ketika memegang kepala gitu kan, kepala pundak gitu kan, tangannya digerakkan naik turun kan. Nah, itu gerakan non lokomotor. Kemudian mulai ke lutut dia menekuk badan.
kaki, menekuk badan lebih ke bawah lagi. Pak Agus minta kalian bisa melakukan ini, dan kalau tidak salah ini juga ada di SPDP kalian, ya, sudah diberi tugas juga oleh guru kelas ya, dan kalian bisa mengulangnya lagi sebagai salah satu cara untuk pemanasan yang sederhana ya. Tapi diulang beberapa kali, kalau cuma sekali itu belum terasa. Pemanasan itu paling tidak sampai ada keringat turun, keringat pertama katanya. Oke. Ya, bagus kira seperti itu anak-anak olahraga kita, PJJ kita ya, PJJ kita di hari ini. Silahkan kalian bisa mengerjakan tadi yang Pak Agus bilang di MKS itu. Kemudian juga kalian mempraktekkan seperti tadi, kepala, pundak, lutut, kaki. Itu di nomor halaman 23 juga ada tugasnya. Silahkan kalian kerjakan. Tapi tidak ada tugas yang dikirimkan hari ini ya. Jadi silahkan kalian mengerjakan secara mandiri di rumah. Tugas yang akan dikirimkan ke guru kita bahas di pertemuan kedua. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat berlatih. Jangan lupa berolahraga terus ya. Sehat ada di tanganmu, sehat ada di tanganku buat Pak Agus. Jadi kalian juga harus melakukan gerakan aktivitas olahraga kalian. Paling tidak satu hari itu 30 menit. 30 menit. Silahkan berolahraga dengan orang tua, dengan adik atau kakak. Salam sehat dari Pak Agus. Salam olahraga. Jaya!